Hey Sherlock, aku benar-benar butuh bantuanmu di sini. Jadi, ambil kaca pembesarmu dan bergabunglah denganku dalam pengejaran detektif ini. Lihatlah gambar ini, apa yang salah di sini? Orang-orang ini tampak seperti sedang bermain tenis, tapi mereka menggunakan bola sepak yang sangat kecil. Sekarang bagaimana dengan orang-orang ini? Salah satu dari mereka berasal dari masa depan. Bisakah kamu menemukan siapa dia? Perhatikan baik-baik. Benar, orang ini. Dia membawa ponsel pintar di sakunya. Ini terlihat seperti piknik biasa di taman, tapi salah satu dari orang-orang ini adalah penjelajah waktu. Siapa dia? Pria dengan port USB di tangannya. Seorang pelaut punya sehelai kain yang panjangnya 5 meter. Dia memotong 0,6 meter dari kain ini per hari. Berapa hari yang dia perlukan untuk memotong seluruh kain tersebut? Jawaban pertamamu mungkin adalah 8 hari, namun pada kenyataannya pelaut hanya butuh 7 hari. Potongan kain terakhir yang tersisa akan punya panjang 0,6 meter dan pelaut nggak perlu memotongnya. Mobil Adam mogok di tengah jalan hutan yang sepi. Tapi yang terburuk, saat itu musim dingin, tumpukan salju sangat besar dan angin sangat dingin. Adam harus pergi ke kota terdekat dengan cepat, tapi kalau dia mengikuti jalan pertama, dia harus berhadapan dengan serigala-serigala yang lapar. Jalan kedua melewati daerah yang dihuni oleh beruang, dan kalau dia mengambil jalan ketiga, dia harus menyeberangi sungai yang tertutup es tipis. Mana yang paling aman? Adam harus menyelinap melalui wilayah beruang. Hewan-hewan ini tidur di musim dingin. Lihatlah gambar ini, kurungan mana yang menurutmu paling aman? Yang terakhir, meskipun sengatan kalajengking terasa menyakitkan, namun jarang sekali mengancam nyawa. Asa otak yang rumit berikut ini untukmu. Bisakah kamu menemukan siapa yang telah mencuri komputernya? Pasti gadis di sebelah kanan. Lihat aja bentuk hoodie-nya yang aneh. Salah satu dari gadis-gadis ini adalah seorang penjahat yang dicari. Tapi yang mana ya? Yang berambut gelap, dia punya tai lalat yang sama dengan gadis di dalam foto. Sekarang ada sesuatu yang sangat salah dalam gambar ini. Bisakah kamu mengetahui apa itu? Lihatlah tumpukan salju di dekat kaktus di sebelah kanan. Ini adalah gurun pasir. Apa yang dilakukan tumpukan salju di sana? Lihatlah orang-orang ini dan cobalah untuk mencari tahu siapa yang akan segera bercerai. Kemungkinan besar pasangan di sebelah kanan. Apakah kamu memperhatikan bahwa wanita tersebut diam-diam memberikan catatan berisi nomor teleponnya kepada bartender? Setelah bencana alam, terjadi pemadaman listrik di kota Sam. Beberapa penjahat memanfaatkan kegelapan untuk menculik pria itu untuk mendapatkan uang tebusan. Bangunan tempat dia disekap punya 3 pintu. Sam bisa menggunakan salah satunya untuk melarikan diri. Namun pintu pertama menyembunyikan jebakan yang akan menghancurkan siapapun begitu mereka masuk. Di balik pintu kedua, ada gergaji mesin yang bisa memotong apapun menjadi beberapa bagian dalam waktu singkat. Dan asam pemakan daging menggelegak di balik pintu ketiga. Pintu mana yang harus dipilih, Sam?
Gergaji mesin nggak bisa melukainya karena nggak ada listrik di kota itu. Ingat? Liza adalah putri seorang jutawan. Dia muak dengan ayahnya yang mencoba mengendalikan hidupnya. Jadi dia memutuskan untuk kabur dari rumah, mengambil sejumlah uang dan mobil yang paling tersembunyi yang bisa dia temukan di garasi dan pergi. Gadis itu tahu bahwa ayahnya akan mengirim orang-orangnya untuk membawanya kembali. Itu sebabnya dia nggak akan pernah tinggal di satu hotel lebih dari 1 malam. Suatu hari dia menemukan dirinya berada di sebuah kota kecil. Hari mulai gelap dan dia nggak punya pilihan selain berhenti di hotel pertama yang dilihatnya. Resepsionis bilang nomor kamarnya adalah 710 dan menawarkan untuk menunjukkan di mana letaknya. Liza segera mengambil tasnya, berlari keluar hotel, melompat ke dalam mobil dan ngebut. Kenapa? Angka pertama dari nomor kamar hotel biasanya menunjukkan lantai di mana kamar itu berada. Kamar 710 seharusnya berada di lantai 7, tapi hotel ini hanya punya 2 lantai. Ini pasti jebakan. Seorang turis yang nggak bisa berbahasa Inggris mendatangi loket tiket di stasiun kereta bawah tanah di New York. Satu tiket seharga 50 sen dan pria itu menyerahkan $1 kepada petugas tiket. Wanita itu memberikan 2 tiket kepada turis tersebut tanpa menanyakan berapa banyak yang dia butuhkan. Bagaimana dia tahu? Turis itu memberinya 4 quarter dan wanita itu segera menyadari kalau pria itu hanya membutuhkan 1 tiket, dia akan memberinya 2 quarter. Es akan mencair kalau kamu memanaskannya, tapi kalau kamu memanaskanku, aku akan menjadi padat. Bisakah kamu menebak siapa aku? Aku adalah telur. Aku nggak berbobot, tapi kamu bisa melihatku. Dan kalau kamu memasukkanku ke dalam botol air, botol itu akan menjadi jauh lebih ringan. Apakah aku? Kamu benar, aku adalah lubang. Setelah bertarung dengan penyihir yang kuat, Louisa mendapati dirinya terperangkap di kastil abad pertengahan jauh dari peradaban. Dia nggak bisa melarikan diri, melompat keluar dari jendela nggak mungkin dilakukan karena jendela itu terlalu tinggi di atas tanah. Satu-satunya pohon yang tumbuh di samping jendela itu nggak cukup kokoh untuk dipanjat turun. Pada saat yang sama, di dalam ruangan tempat Louisa terkunci, ada 3 pintu. Salah satunya bisa membawa gadis itu menuju kebebasan, namun di balik pintu pertama ada api yang berkobar. Pintu kedua menyimpan ratusan ular berbisa. Di balik pintu ketiga terdapat labirin gelap yang dipenuhi dengan perangkap hewan. Pintu mana yang harus dipilih Louisa untuk melarikan diri? Louisa harus mematahkan ranting pohon, mengubahnya menjadi obor dengan menyalakannya di ruangan pertama, lalu melewati labirin, gak akan gelap lagi, dan gadis itu akan dengan mudah menghindari jebakan. Sekarang tugasmu adalah memecahkan beberapa teka-teki rebus. Perhatikan baik-baik dan cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan. Apa artinya ini? Benar, itu Big Sister atau kakak perempuan. Bagaimana dengan teka-teki rebus ini? Jawaban yang benar adalah right between the eyes atau tepat di antara kedua mata. Lihatlah yang satu ini. Itu adalah good afternoon atau selamat siang. Apa yang bisa kamu isi kalau tanganmu kosong? Nah, ini membingungkan nih. Bagaimana aku bisa mengisi apapun kalau nggak ada apapun di tanganku? Mungkin kamu bisa menebaknya?
Jawaban yang benar adalah sarung tangan. Atau kalau kamu lebih suka, mitten. Perusahaan Pak Wilson mengalami masalah keuangan. Suatu hari pria itu menelpon polisi. Dia bilang seseorang telah membobol kantornya. Mereka mencuri berangkasku yang berisi semua uang yang kumiliki. Polisi yang datang untuk menyelidiki kasus ini bertanya kepada pria tersebut mengapa dia begitu yakin ada beberapa pencuri. Berangkasku terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang. Polisi langsung menyadari Pak Wilson berbohong. Bagaimana bisa? Kalau brankas itu memang sangat berat, pasti akan meninggalkan beberapa penyok di karpet. Tapi penutup lantainya sangat mulus tuh. Detektif Martin sedang memilih cincin berlian untuk tunangannya ketika seorang pria bertopeng hitam berlari ke toko perhiasan. Dia menyuruh semua pengunjung tiarap di lantai dan mengambil uang serta perhiasan yang paling mahal. Setelah itu, Detektif Martin melihat pria tersebut menaiki motor merah dan melaju kencang. Detektif itu melompat ke dalam mobilnya dan melakukan pengejaran. Gak lama kemudian dia sampai di persimpangan jalan. Kemana dia harus pergi sekarang? Tiba-tiba Martin melihat sebuah mobil datang dari arah berlawanan dan dia bertanya kepada pengemudinya apakah dia melihat motor merah itu. Tidak, aku hanya melihat mobil berwarna perak. Kemudian sang detektif melihat sebuah mobil abu-abu mendekat dari arah kiri. Wanita yang ada di dalam mobil itu bilang dia nggak melihat motor merah, tapi dia melihat sepeda kuning dan sekelompok pesepeda. Pria yang muncul dari arah kanan bilang kepada Detektif Martin, dia hanya melihat sebuah truk besar berwarna biru. Di mana perampoknya? Sepeda motor itu hanya bisa berada di dalam truk biru. Molly mengundang para sahabatnya untuk makan malam. Rose, Bianca, Tom, dan Stan. Semuanya berjalan dengan baik, tapi di tengah malam, Molly menyadari salah satu bukunya hilang. Benda itu sangat istimewa. Molly menyembunyikan semua uangnya di dalam buku itu, dan dia nggak pernah memberitahu siapa-siapa soal itu. Molly menanyai teman-temannya, tapi semua bersumpah nggak mencurinya. Bisakah kamu membantu Molly menemukan pencurinya? Pelakunya Tom, dia duduk di atas buku yang dicuri. Detektif Tina menerima beberapa laporan penipuan online minggu ini. Mereka mengeluh seluruh uang hilang dari rekening bank mereka. Detektif Tina pergi untuk menyelidiki kasus ini. Dia bertemu dengan 3 orang saksi yang dirampok dan meminta mereka menunjukkan ponselnya. Dia berharap menemukan semacam bug atau aplikasi. Apa kesamaan semua ponsel ini? Semuanya punya satu aplikasi yang sama. Bella mengunjungi India, dia meninggalkan tasnya di hotel dan pergi menjelajahi pasar lokal. Tiba-tiba seorang pria asing mendekatinya dan menawarkan beberapa barang. Nona, aku mewarisi harta karun ini dari nenek moyangku. Usianya sudah ribuan tahun. Bella sangat girang, dia menyukai cenderamata langka. Bella mempelajari benda-benda ini dengan seksama dan menjadi sangat marah. Dasar penipu! Bagaimana Bella bisa tahu? Lihatlah patung ini. Dia memakai headphone. Piala emas ini memiliki ukiran dibuat tahun 2002. Jadi usianya nggak mungkin ribuan tahun kan? Dan sekarang lihat lebih dekat kalungnya. Kalung ini tersusun dari koin 1 sen Amerika Serikat. Pada zaman dulu nggak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Chelsea sedang mengendarai skuter di taman favoritnya. Tiba-tiba ada yang melempar apel ke punggungnya dan dia terjatuh. Chelsea melihat sekeliling dan mencurigai 3 orang. Dia memutuskan untuk menanyai mereka. Glenda bilang, aku sedang memberi makan tupai kecil yang lucu ini dan foto-foto. Britney bilang, aku lagi berjemur di rumput sambil baca buku. Aku bahkan nggak melihat ke arahmu. Dan Serge berkata, aku sedang merekam podcast untuk followerku. Jadi aku nggak melihat sekeliling.
keliling. Mungkin apel itu nggak sengaja jatuh dari pohon. Salah satu dari mereka adalah pelakunya. Bisakah kamu tebak? Chelsea tertimpuk apel merah dengan label harga berwarna kuning. Tapi pohon apel yang disebut Search berbuah hijau. Sementara itu Britney membawa banyak apel merah di dalam tasnya. Dan ada label kuning yang serupa. Oh, kamu ketahuan. Will pergi ke restoran bersama teman-temannya, Mike, Crystal, dan Alex. Dia memesan cheesecake favoritnya. Dia mengambil dan memakan satu buah stroberi dari bagian atas cake, tapi kemudian teringat, "Duh, aku belum cuci tangan. Titip hidangan penutupku dulu ya." Setelah beberapa saat, dia kembali dan mendapati piringnya sudah nggak ada. Will menanyai teman-temannya, lalu Mike bilang, "Maaf, tadi ada telepon penting dari kantor dan aku pergi keluar." Crystal bilang, "Cheesecake-mu kelihatan enak, jadi aku juga ikut pesen. Aku nggak tahu apa-apa soalnya baru aja cuci tangan." Dan Alex bilang, "Maaf, aku meninggalkan meja untuk meminta nomor wanita itu. Sepertinya dia belahan jiwaku." "Siapa yang mengambil kue, Will?" Lihat deh piring kristal. Stroberi yang sama dengan yang diambil Will dari cake-nya nggak ada tuh. Jadi mungkin itu punya Will dan Kristal berbohong. Seseorang menggambar pentagram di lantai kantor kepala sekolah. Bisakah kamu menebak siapa yang ingin mengutuknya? Si petugas kebersihan, ada noda cat di seragamnya dan simbol yang sama ada di topinya. Sebuah grup musik pop bepergian dengan kereta cepat. Mereka akan menghadiri konser besar di negara lain. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba lampunya mati. Ada yang bergerak di dalam kegelapan. Dan semua orang mendengar teriakan seorang wanita. Akhirnya lampu menyala kembali, tapi salah satu penyanyi, Kelly, hilang. Kondektur menemukan ponselnya di lantai dan menanyai para saksi. Jill bilang, "Aku lagi di ujung gerbong, kemudian semuanya gelap. Aku nggak tahu apa yang terjadi." Sam bilang, "Tadi Kelly di sebelahku, kami lagi ngobrol lalu dia menghilang." Dan Paul bilang, "Aku sedang mual, jadi hanya duduk sambil memejamkan mata. Aku dengar sesuatu tapi nggak melihat apa-apa." Siapa yang berbohong? Jill. Dia bilang dia sedang ada di ujung gerbong, tapi kenapa jepit rambutnya tergeletak di TKP? Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara kedua gambar ini? Siap melihat jawabannya? Ini dia. Bagaimana dengan tanaman-tanaman kecil yang manis ini? Bisakah kamu melihat 10 perbedaan di antara kedua gambar ini? Waktu habis. Kamu pasti gagal menemukan 10 perbedaan. Ini dia. Bagaimana dengan dua gambar ini? Bisakah kamu menemukan 5 perbedaan? Yuk kita lihat jawabannya. Polisi sudah lama melacak Jake. Dia dicurigai terlibat dalam penyelundupan berlian. Tapi polisi nggak punya bukti. Mereka memutuskan untuk memeriksa barang bawaan Jake secara menyeluruh. Jake pergi ke bandara membawa sebuah koper kecil. Apa yang mencurigakan dari koper itu?
Dia menggunakan pisau cukur listrik. Buat apa dia butuh krim cukur? Berliannya pasti ada di dalam kalengnya. Billy mengajak keluarganya ke taman safari. Apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Jerapah nggak punya tanduk lah, dan singa nggak pakai kacamata. Bagaimana dengan gambar ini? Bisakah kamu menemukan apa yang salah di sini? Burung flamingo ini mengenakan sepatu dan gajah ini punya 5 kaki. Astaga! Keran mana yang mengalir paling cepat? Keran nomor 2. Yuk kita tambah tingkat kesulitannya. Ini 1 set keran baru. Bisakah kamu menebak aliran yang tercepat? Yang pertama. Pelari mana yang akan mencetak gol? Hanya pelari ketiga yang bisa mencapai titik akhir. Inilah rute yang harus dia pilih. Bisakah kamu menemukan 5 benda ini? Ini dia. Bagaimana dengan tumpukan barang yang sangat banyak ini? Kamu bisa menemukan 5 benda ini? Siap untuk melihat jawabannya? Ini dia. Bisakah kamu menemukan potongan yang tepat? Hanya ini yang pas. Istri Rob ingin menjahilinya dan mengubah sandi 6 angka pada brankas mereka. Dia meninggalkan petunjuk agar Rob bisa memecahkan kodenya. Bisakah kamu membantu Rob? Cermati lebih dekat petunjuknya, ada alfabet dengan 4 huruf yang ditandai. Tapi kita tahu sandinya terdiri dari 6 angka. Untuk memecahkan kode tersebut, kita perlu menghitung posisi setiap huruf dalam alfabet. A berarti 1, E sama dengan 5, J berarti 10, dan M 13. Jadi kodenya adalah 1, 5, 10, 13. Tilda sedang membuat ramuan cinta. Dia menemukan resepnya di buku mantra tua. Sayangnya 3 bahan terakhir memakai kode. Ini petunjuk untuk memecahkan yang pertama. Kadang aku bisa berbentuk stik, tapi aku bukan berasal dari pohon. Aku bisa dioleskan pada roti panggang. Aku adalah olahan susu. Ada yang tahu apakah itu? Butter. Aku jarang melihat stik butter. Berikut ini petunjuk untuk bahan kedua. Aku bisa kecil, bisa besar, dan sangat sulit untuk dibawa. Ukirlah aku, letakkan lilin di dalam perutku, dan nyalakan dengan korek api. Apakah itu? Labu, bahkan aku bisa menjawabnya. Sekarang kita coba memecahkan kode bahan terakhir. Bahan ini berbentuk butiran kecil, tapi ini bukan beras atau pasir. Ini sering digunakan saat memasak agar makanan tidak terasa hambar. Kira-kira apakah itu? Bahan terakhir untuk ramuan cinta Tilda adalah NaCl. Ups, maksudku garam.
Lily mendapat undangan ke sebuah pesta pernikahan. Dia datang dan langsung melihat 3 hal yang aneh. Bisakah kamu melihatnya? Perhatikan lebih teliti pengantin wanitanya. Ada zombie bersembunyi di balik roknya. Selain itu ada planet bumi di langit bukan bulan. Dan jam berputar berlawanan jarum jam. Wah, kacau sekali. Molly sedang bersantai di kamar mandinya setelah seharian bekerja. Tapi, bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Dia menggunakan burger alih-alih spons biasa. Mau tambah kentang goreng juga? Kompetisi anjing sedang berlangsung di kota. Seekor anjing Golden Retriever bernama Toby memenangkan medali emas. Tapi setelah kontes, petugas kebersihan menemukan Toby tergeletak pingsan di belakang panggung. Detektif Tina tiba di TKP 15 menit kemudian. Dia hanya memberi 1 pertanyaan kepada orang-orang yang dicurigai. Apa yang kamu lakukan selama 15 menit terakhir? Harry, pemilik Golden Retriever saingannya, bilang, "Aku sedang menyisir anjingku. Aku ingin dia bersinar bagai berlian saat kontes." Sandra, fotografer lokal, bilang, "Aku sedang memotret anjing-anjing dan para pemiliknya." Pak Green, sang juri, bilang, "Aku sedang bicara dengan wartawan." Dan petugas kebersihan, Frank, bilang, Aku menemukan Toby dan langsung menelpon polisi. Kemudian aku meninggalkannya bersama pemiliknya dan pergi membersihkan toilet. Siapa yang berbohong? Harry, untuk apa dia menyisir bulu anjingnya? Kontes sudah berakhir. Kuku Lisa patah dan dia pergi ke salon kecantikan untuk memperbaikinya. Di sana dia bertemu 3 ahli manikur. Salah satu dari mereka ternyata menyamar. Kamu bisa tebak yang mana? Wanita ini, dia menggunakan sendok teh bukan alat manikur biasa. Ini hari biasa di kantor, tapi tunggu sebentar. Apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Lampu ini nggak tersambung ke kabel listrik. Bagaimana dengan gambar ini? Ada yang aneh? Pengusaha ini memegang kuas seniman. Kyle, seorang polisi, dia memasuki penatu umum sepulang kerja. Di sana dia melihat seorang wanita menangis dan dia berteriak, "Pak polisi, tolong aku! Ada yang mencuri bajuku, itu pakaian favoritku!" Kyle menginterogasi 3 orang tersangka di antara para pengunjung. Lisa bilang, "Aku sudah 30 menit di sini, tapi aku selalu menonton film di tabletku sambil menunggu. Jadi aku nggak melihat sekeliling." Ryan bilang, "Aku baru datang untuk mencuci spray. Silakan periksa tasku kalau nggak percaya." Dan terakhir, Nina bilang, "Aku sedang video call bersama pacarku sambil menunggu cucianku kering. Aku nggak melihat sekitarku." Siapa yang berbohong? Lisa, lihat lebih dekat, tabletnya rusak dan mati tuh, jadi dia nggak mungkin menonton film. Bisakah kamu menemukan hantu di dalam gambar ini? Di sebelah sini. Bagaimana dengan area ini? Bisakah kamu melihat hantunya? Halo. Peter, seorang blogger pelancong terkenal, dia mendapat undangan untuk mengunjungi pantai rahasia paling mewah di dunia. Tapi peta itu sangat mengecoh. Bisakah kamu membantu Peter memilih rute yang tepat?
Hanya opsi B yang akan membawanya ke tempat tujuan. Daniel dan Cherry telah mengobrol di telepon selama beberapa waktu. Hari ini mereka memutuskan untuk pergi minum kopi. Ini adalah pertama kalinya mereka akan bertemu langsung dan mereka belum pernah melihat foto satu sama lain. Cherry mengirim pesan kepada Daniel, "Aku akan memakai jepit rambut berwarna merah muda." Ketika Daniel tiba di kedai kopi, dia melihat 3 orang wanita dan yang mengejutkan, mereka semua mengenakan jepit rambut berwarna merah muda. Bisakah kamu membantu Daniel menemukan teman kencannya? Perhatikan meja pertama dengan seksama deh. Ada 2 cangkir kopi tuh. Ini berarti wanita ini sudah bersama seseorang. Wanita yang duduk di meja kedua sudah menikmati kopi dan buku. Jelas dia ada di sini nggak untuk kencan. Dan wanita ketiga mengenakan gaun yang indah dan mejanya kosong. Ya, dia adalah Cherry. Mantan pacar Cherry, Drake adalah seorang tukang sihir yang hebat. Dia nggak ingin melepaskannya, jadi dia menculik Cherry dan menguncinya di atas menara yang tinggi. Dengan hanya 1 jendela dan nggak ada pintu sama sekali. Selain itu, Drake membuat api ajaib di sekitar menara untuk perlindungan ekstra dan pergi. Cherry menyadari dia hanya punya sedikit waktu untuk melarikan diri. Dia melihat sekeliling dan melihat 3 ramuan ajaib. Botol-botol itu diberi label. Yang pertama akan memberinya kekuatan fisik yang luar biasa, yang kedua akan mengubah Cherry menjadi vampir, dan yang ketiga akan membuatnya bisa memanggil hewan apapun. Ramuan mana yang harus dia gunakan? Bahkan jika Cherry menghancurkan menara, dia nggak bisa melakukan apapun dengan api ajaib, dan nggak ada hewan yang bisa membantunya melarikan diri. Tapi jika dia menjadi vampir, dia bisa berubah menjadi kelelawar dan terbang. Cherry melarikan diri dan menemukan dirinya berada di hutan ajaib. Bisakah kamu menemukan 4 makhluk ajaib di sini? Lihatlah gua ini, ada troll yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu ada 2 peri yang sedang duduk di atas bunga dan pohon ini adalah goblin kayu. Cherry berjalan terus dan menemukan sebuah tanda jalan. Ada 3 rute yang mengarah ke desa terdekat. Seekor naga bernapas api abadi menjaga jalan pertama. Rute kedua melewati tanah seorang penyihir. Dia membenci pria dan mengubah setiap pria yang berani memasuki tanahnya menjadi patung batu. Dan jalur ketiga adalah habitat macan tutul. Bisakah kamu membantu Cherry memilih rute terbaik? Pilihan kedua terdengar bagus. Cherry adalah seorang wanita, jadi penyihir itu nggak punya alasan untuk mengubahnya menjadi patung karena dia hanya membenci pria. Cherry meminta penyihir untuk membantunya menemukan desa. Penyihir itu menawarkan sebuah kesepakatan. Kalau kamu memecahkan pola teka-tekiku akan kuberitahu. Tapi kalau enggak, kamu akan menjadi pelayanku selamanya. Cherry nggak bisa berbuat apa-apa selain menyetujuinya. Kamu boleh makan lada tapi nggak boleh makan garam. Kamu boleh makan daging sapi tapi nggak boleh makan daging ayam. Kurma, brokoli, dan kubis nggak boleh ada kentang dalam bentuk apapun. Oh, dan kamu harus makan menggunakan sendok. Bisakah kamu membantu Cherry memecahkan polanya? Dia hanya mengizinkan benda yang terdiri dari 2 huruf yang sama secara berurutan. Penyihir membantu Cherry menemukan jalan. 3 pengemudi berhenti dan menawarkan tumpangan ke desa. Bisakah kamu membantu Cherry memilih opsi yang paling aman? Ada zombie yang bersembunyi di bagian belakang mobil pertama dan gak ada kursi penumpang di mobil ketiga. Meskipun kaca depan mobil kedua retak, itu masih pilihan terbaik.
Akhirnya Cherry menemukan desa. Tempat ini ajaib, banyak makhluk luar biasa tinggal di sini. Tiba-tiba seekor kuda Nil mendekati Cherry dan berteriak, "Tolong aku! Salah satu dari mereka telah mencuri pakaianku." Bisakah kamu menebak siapa? Lihat lencana anjingnya deh. Tertulis kuda Nil. Jadi anjing itulah yang mencuri bajunya. Cherry bertemu dengan peternak lokal Timothy. Dia dulu memelihara ayam di negara lain. Segalanya berjalan dengan baik dan dia menghasilkan banyak uang. Tapi kemudian dia membeli sebuah peternakan besar di desa ini dan pindah ke sana. Gak lama kemudian Timothy mengetahui di daerah ini sangat sering terjadi banjir. Tapi dia gak kecewa dan memutuskan untuk beternak bebek, bukan ayam. Kenapa? Bebek bisa berenang, jadi banjir nggak terlalu berbahaya bagi mereka. Timothy mengundang Cherry untuk makan malam di rumah, tapi sayangnya mantan pacar Cherry, Drake, telah menemukan mereka. Dia menangkap Timothy dan Cherry di rumah peternak itu, lalu tiba-tiba telepon berdering. Drake mengizinkan Timothy mengangkat telepon tersebut, tapi dia nggak boleh mengungkapkan situasinya. Kalau enggak, Drake akan menggunakan tongkat sihirnya untuk mengubah mereka menjadi ular. Jadi Timothy menjawab, Hai Bu, ada yang bisa kubantu? Aku sudah di rumah dan hendak tidur. Kalau nggak ada keadaan darurat, bisakah aku menelpon ibu nanti? Aku sangat mengantuk. 30 menit kemudian polisi datang, menyita tongkat sihir dan menyelamatkan mereka. Bagaimana Timothy meminta bantuan? Dia memencet tombol mute sambil mengucapkan semuanya kecuali kata-kata bantu, rumah, darurat, dan menelpon. Detektif memberi Drake kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Dia bisa melewati salah satu dari 3 pintu ini. Hutan yang penuh dengan binatang berbahaya bersembunyi di balik pintu pertama. Di balik pintu kedua, ada sebuah tangki berisi air es yang gak mungkin didiami selama semenit pun. Dan ada dinosaurus raksasa yang bernapas api di balik pintu ketiga. Pintu mana yang lebih aman? Drake harus memilih pintu ketiga. Dinosaurus nggak bernapas api dan mereka sudah punah jutaan tahun yang lalu. Drake kembali ke kastilnya dan menemukan seseorang telah memecahkan semua botol yang berisi ramuan berharganya di laboratorium. Drake sangat marah dan menginterogasi 3 pelayan goblinnya. Willy bilang, "Aku membersihkan kastil sepanjang hari. Aku bahkan gak masuk ke labmu hari ini." Tilly bilang, "Aku memetik mawar di taman di pagi hari. Lalu aku masuk ke labmu untuk membawa kelopak mawar untuk ramuanmu. Semuanya baik-baik saja." Dan Billy bilang, Aku sedang memasak makan malam di dapur, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar. siapa yang berbohong? Tilly, dia nggak memetik bunga mawar itu masih ada di kebun. Sementara itu Timothy mengantar Cherry pulang, mereka berhenti untuk membeli sesuatu di tengah perjalanan. Bisakah kamu menebak apa yang sebenarnya mereka beli hanya dengan melihat gambar ini? Kiwi. Kemudian Timothy mengambil 2 foto Cherry. Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Seseorang merampok rumah Cherry ketika dia sedang piknik pada tanggal 4 Juli. Detektif menemukan 4 orang tersangka dan menanyai mereka tentang apa yang mereka lakukan hari itu. Bobby, sang pemadam kebakaran, bilang, "Aku sedang bertugas hari sebelumnya. Aku sangat lelah, jadi aku tidur sepanjang hari."
Nick adalah seorang mahasiswa. Dia bilang, "Aku sedang merayakan hari kemerdekaan bersama keluargaku." Rick, sang manajer, bilang, Saat itu adalah hari libur dan aku bermain game dengan teman sekamarku, lalu kami menonton TV sepanjang malam. dan Kyle, si tukang pos, bilang, Aku berada di kantor pos sepanjang hari. Semua rekan-rekanku melihatku. detektif segera mengidentifikasi perampok itu. Apakah kamu juga tahu? Perampoknya adalah Kyle. Dia nggak bekerja di kantor pos pada tanggal 4 Juli. Itu hari libur nasional. Cherry menerima gaji pertamanya dan menyembunyikan uang tunai di lemarinya. Ketiga teman sekamar Cherry sedang nggak ada di rumah saat ini, jadi dia meninggalkan uang tersebut dan langsung pergi ke gym. Setelah beberapa saat, Cherry kembali ke rumah dan menemukan uangnya telah dicuri dari lemari. Dia mulai mencari di seluruh ruangan tapi nggak menemukan petunjuk. Tiba-tiba 3 teman sekamarnya masuk ke dalam kamar. Cherry bertanya kepada mereka masing-masing, "Apakah ada yang mencuri uangku?" Bella menjawab, "Aku berada di kampus sepanjang hari. Aku baru saja pulang untuk makan siang dan aku nggak masuk ke kamar ini." Anna bilang, "Aku juga datang untuk makan siang, tapi setelah Bella, aku membuka pintu lemari untuk mencari beberapa dokumen, tapi nggak ada uang di dalamnya." Dan Megan bilang, "Aku nggak tahu kalau kamu menyembunyikan uang tunai di lemari. Aku baru saja kembali dari kantor. Kamu harus berbicara dengan petugas keamanan." Siapakah pencurinya? Bella pasti menyimpulkan kalau Cherry menggeledah ruangan ini, seharusnya uangnya hanya dicuri dari sini, jadi dia nggak terdengar mencurigakan. Tapi Anna bilang dia telah menggeledah lemari dan nggak menemukan uang. Sementara itu Cherry nggak menyebutkan lemari sama sekali. Oleh karena itu, Anna adalah pencurinya.